Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menaker Hanif Dakiri sebagai pelaksana tugas Menpora menggantikan Imam Nahrawi. Tidak ada penjelasan terbuka dan dari Presiden alasan mengenai menunjuk Hanif sebagai PLT. Sementara Hanif mengaku sudah pernah menjadi Menteri ad interim Menpora ketika Imam Nahrawi sedang melakukan ibadah haji. Setelah Imam Nahrawi mundur sebagai Menpora pada 20 September 2019, Presiden Joko Widodo menaikkan surat bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dakiri ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menpora. Mensesnek Pratikno tidak menjelaskan dengan rinci pertimbangan Presiden menunjuk Hanif dan bukan Puan. Sementara staf kantor staf Presiden Mokhtar Ngabalin mengatakan hal normatif tentang prerogatif Presiden. Adalah beberapa pertimbangan kan pilihannya juga tidak banyak karena ada beberapa menteri yang nanti pada tanggal 1 Oktober kan juga dilantik sebagai anggota. Sementara itu Hanif Dakiri yang ditemui di Purwakarta 20 September 2019 mengaku tidak kaget. Hanif mengaku sudah biasa menjadi Menteri ad interim Menpora. Ya intinya kita siap jalankan lah, dan sebenarnya saya udah biasa juga kan menjadi Menpora ad interim itu. Saya tempoh hari waktu Pak Imam Nahrawi haji, saya juga jadi Menteri ad interim. So nggak ada yang istimewa lah. Untuk langkah awal gimana Pak? Kenapa? Untuk langkah awal. Walau orang ini cuma 3 sebulan aja, ya paling mungkin kita merapikan. Kenapa? Merapikan program terakhir. Ya nanti saya lihat dulu lah apa yang bisa dilakukan. Tapi sebulan pasti kan mungkin nggak ada kebijakan strategis. Jika merujuk pada garis ini, PLT Menpora bisa menugaskan Menko Puan Maharani. Hanif Dakiri dan Imam Nahrawi sama-sama politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang dipercaya Jokowi masuk dalam kabinet kerja. Tim Liputan Metro TV. Sementara tenaga ahli utama Kepala Staf Kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin menegaskan pengangkatan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri sebagai pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga berdasarkan pertimbangan bahwa Hanif Dakiri adalah teman dekat dari Imam Nahrawi. Dari sisi kompetensi, Mas Hanif Dakiri adalah usia menteri yang lahir di tahun 72. Itu ya, kriterianya begitu ya, harus di atas 70. Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga. Karena pemuda, representasi pemuda. Ini Menteri Milenial, Pak. Oke, selain muda? Mas Hanif ini kan sama-sama dari Partai PKB. Kebangkitan Bangsa. Ya. Ya. Dia adalah pencinta sport. Dia kemudian pemusik, sport, dan lain. Energik begitu ya? Energik. Dan yang kedua, saya kalau tidak salah ingat memang tadi waktu sebelum Bapak Presiden juga mengumumkan, Mas Hanif Dakiri ini kalau nggak salah 2 kali atau sekali pernah menjadi ad interim. Ya. Sejenak pada waktu Mas Imam ada kegiatan kemana gitu ke luar negeri, kemudian Menteri Tenaga Kerja menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Pemirsa, untuk mengulas bagaimana rencana Kemenpora di tangan pelaksana tugas Hanif Dakiri telah hadir di studio Sesmenpora Bapak Gatot Dewa Subroto. Kami juga sudah meminta kesediaan Hanif Dakiri, tapi sampai saat ini Pak Hanif mengaku masih belum bersedia. Pak Gatot, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mbak Fitri. Baik, Pak Gatot, mengenai sosok dari PLT Menpora Hanif Dakiri sendiri, bagaimana respon dari lingkungan Kemenpora terkait pemilihan Hanif Dakiri sebagai PLT Menpora? Disambut happy, istilahnya kalau anak muda mengatakan welcome to the club di Kemenpora. Bahkan setelah hanya beberapa jam diumumkan oleh Pak Mensesnek, Pak Pratikno di Istana Bogor. Kemudian kebetulan saya sedang ada rapat di KSP, di kantornya Pak Muldoko. Kemudian di bawah dicegat wartawan dan saya sampaikan atas nama keluarga besar Kemenpora, kita menyambut gembira apa yang diputuskan oleh Pak Presiden. Dan kemudian langsung saya perintahkan di bawah untuk betul-betul siap dengan Pak Welcome Hanif. to the club, menyambut gembira. Apakah karena memang Hanif Dakiri sebelumnya pernah kemudian menjadi Menteri ad interim juga dari Menpora? Ya, pada tanggal 5 sampai 19 Agustus itu pada saat Pak Imam Nahrawi sebagai Menpora itu menunaikan ibadah haji. Kemudian Pak Hanif Dakiri sebagai Menteri ad interimnya. Kami berkomunikasi secara intens. Awalnya kami sampaikan, Pak, ini kan tanggal-tanggal krusial ya. Saat itu ada HUT Pramuka, persiapan HUT RI, Paskibraka, dan beberapa hal yang lain kami sampaikan.
dan mohon arahan lebih lanjut, dan Pak Hanif juga berkomunikasi secara sangat enak sekali gitu, sehingga itu bukan orang lain lagi bagi Kemenpora. Oke, bukan orang lain lagi, tapi pada saat pasca penetapan Hanif Dahiri sebagai PLT Menpora, apakah sudah ada arahan komunikasi ataupun mungkin kebijakan strategis jangan-jangan sudah diambil? Belum. Jadi kami baru ya WA-WA-an kepada beliau dan sudah dijawab dengan cepat gitu. Kemudian tapi kami yang harus proaktif. Jadi hari ini sudah kami siapkan dalam konteks apa sih yang perlu diketahui oleh Pak Hanif Dahiri. Karena misalnya gampangnya kalau wartawan nanya kan pasti sudah punya background informasi tentang misalnya di dalam waktu yang dekat lagi ada SEA Games, kemudian tahun depan ada PON dan sebagainya, dan at least itu yang harus kami sampaikan. Kemudian hal-hal yang sangat krusial yang apa yang harus dilakukan atau paling tidak bahkan yang harus ditandatangani oleh Pak Hanif Dahiri sebagai Menteri ad interim atau sebagai PLT Menpora. Itu paling tidak besok siang atau sore sudah kami sampaikan kepada beliau. Oke, jika kita kemudian ke belakang dahulu ketika kemudian Pak Hanif Dahiri menjabat sebagai Menteri ad interim, Menpora ad interim seperti itu, apa saja langkah-langkahnya pada saat itu? Apakah kemudian ada memang kebijakan yang krusial yang diambil, signifikan yang diambil pada saat menjadi ad interim? Waktu itu tidak ada. Sifatnya hanya rutinitas biasa, kemudian diantaranya misalnya beliau mendampingi Pak Presiden pada saat tanggal 14 Agustus ada HUT Pramuka di Cibubur, kemudian kalau hal-hal yang lain didelegasikan kepada kami, misalnya contohnya lazimnya di tanggal 17 Agustus kan ada upacara di masing-masing kementerian, lalu beliau mengatakan Pak Sesmen tolong silahkan Anda saja mimpin di situ, kemudian ada kegiatan Paskibraka, kemudian kami laporkan juga apakah Bapak berkenan hadir atau tidak. Jadi tapi lebih banyak rutinitas seremoni saja. Pak Gatot tadi mengatakan ini memang ada banyak event untuk beberapa bulan mendatang, diantaranya yang paling dekat adalah SEA Games 2019 di Filipina seperti itu. Dan kita ketahui pasca penetapan Imam Nahrawi sebagai Menpora ini, bagaimana kemudian seharusnya langkah yang dilakukan untuk membuat suasana Kemenpora tetap kondusif, terutama bagi para atlet. Sudahkah Pak Hanif kemudian berbicara langsung dengan Pak Gatot ataupun dengan para atlet yang akan pergi ke SEA Games 2019? Belum, mungkin karena terlalu too early ya. Baru hari Jumat yang lalu disampaikan oleh Mensesnek, kemudian nanti yang beberapa info yang ingin kami mintakan pada beliau, misalnya beliau akan mengadakan pertemuan dengan cabur-cabur atau dengan CDM-nya. CDM itu komandan dari kontingen. Kemudian, nah yang jadi mungkin yang harus diperhatikan adalah SEA Games-nya sih November. Sudah bukan di era kabinet ini ya gitu. Tapi at least mungkin ada arahan Pak Menteri pengen ketemu dengan beberapa pihak tertentu. Kemudian tapi paling tidak di eranya Pak Hanif itu ada tiga dokumen yang harus ditandatangani. Yang pertama adalah sekarang kami sedang concern di persiapan PON Papua. Inpres pengganti sebelumnya kan belum jadi. Nah ini nanti pada saat diedarkan atau dikirimkan pada Pak Presiden, finally itu juga harus ditandatangani dan diparaf oleh Pak Menpora. Kemudian ada untuk persiapan pembayaran komitmen fee untuk FIBA, karena tahun 2023 ada Piala Dunia untuk basket. Nah itu juga harus ditandatangani oleh Pak Hanif Dahiri. Dan yang ketiga adalah ya kita berharap nanti tanggal 23 Oktober kan ada bidding penentuan apakah Indonesia jadi tuan rumah U20 tahun 21. Nah itu di eranya Pak Hanif dan itu juga harus ditandatangani oleh Pak. Artinya dalam masa yang sempit 1 bulan ada banyak yang harus dikerjakan seperti itu ya Pak Gatot. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kami lanjutkan kembali perbincangan. Pak Gatot tadi dikatakan oleh Pak Gatot ada 3 hal ataupun 3 penting dalam masa yang sempit yang akan dijabat oleh Pak Hanif Dahiri sebagai PLT Menpora. Ada PON Papua, FIBA dan juga U20. Ini masing-masing berhubungan dengan anggaran seperti itu. Bagaimana memang memastikan bahwa anggaran ini sesuai dengan peruntukannya, kemudian tidak menjadi celah yang bisa disalahgunakan? Ya, untuk PON dulu ya. Untuk PON itu anggaran yang kami persiapkan adalah anggaran untuk tahun depan, lebih dari 300 miliar gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang harus ditandatangani tahun ini. Tapi yang perlu ditandatangani oleh Pak Hanif Dahiri itu adalah perubahan terhadap inpres penyelenggaraan PON. Karena Mbak Fitri masih ingat pada tanggal 26 Agustus yang lalu Pak Presiden sudah mimpin sidang kabinet bahwa PON itu dikurangi jumlah cabornya dari 47 menjadi 37, tempat-tempatnya dari 10 klaster menjadi 3 klaster. Berarti kan berubah impresnya ya. Nah kemudian yang kedua adalah untuk persiapan FIBA. FIBA itu nanti dipastikan ada impres juga untuk di mana ada bantuan dari pemerintah yang harus dibayarkan kepada pihak FIBA-nya di pusatnya di sana. Kemudian yang ketiga adalah untuk kalau PSSI nggak ada unsur keuangan karena murni dari PSSI, tapi at least support dari pemerintah. Nanti karena impres itu baru dikeluarkan seandainya Indonesia tanggal 23
kami mohon doa restu dari para pemirsa Metro TV, seandainya tanggal 23 Oktober kita ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Oke, Pak, tapi kemudian sedikit kita melihat bagaimana pengelolaan anggaran ataupun transparansi anggaran di Kemenpora sendiri. Ini kasus yang menimpa Menpora sebelumnya, Imam Nahrawi, ini adalah mengenai dana hibah dari Kemenpora ke KONI. Anda juga dulu sempat menjabat sebagai Deputi 4, seperti itu ya, pembinaan atlet. Ini sebetulnya celah-celah di manakah yang memang sangat rawan sekali untuk dijadikan bancakan korupsi ataupun suap? Saya pernah ngalami, jadi tahu persis ya. Saya di awal 2016 hingga awal 2017 selama hampir 11 bulan saya menjadi Deputi 4 gitu. Makanya kepada pengganti saya yang kemudian terkena ini sudah saya ingatkan, intinya apa mana yang jadi ranjau-ranjau atau dan itu harus dihindari gitu. Kemudian tentang masalah celah, saya kira sebetulnya sudah ketat sekali. Apa seperti apa? Ranjau-ranjaunya itu hati-hati sekali. Bahwa misalnya kayak bantuan itu harus transparan, kemudian pengaturan itu sesuai aturan dari peraturan Menteri Keuangannya itu sudah ketat sekali. Kemudian kami selalu ada pendampingan oleh BPKP. Kemudian kalau perlu ada TP 4P dari Kejaksaan Agung. Sehingga tidak memungkinkan adanya misalnya hengki-pengki lah orang untuk celah-celah yang dilakukan. Nah, kepada pengganti saya juga saya sampaikan seperti itu. Nah, di eranya beliau, pengganti saya itu Profesor Mulyana itu yang kemudian ada masalah, itu sebetulnya sudah ada aturan yang lebih super ketat. Namanya Perpres nomor 95 tahun 2017. Karena waktu itu menjelang Asian Games. Karena kalau tidak ada Perpres ini, nggak ada cerita kemarin. Misalnya Indonesia akhirnya alhamdulillah menjadi peringkat keempat. Karena anggaran itu tidak lagi melewati layer yang lain di Kemenpora atau Prima, tapi langsung digelontorkan kepada cabang olahraga. Tapi anggapan mengenai dana hibah ini kemudian tidak transparan, laporannya tidak akuntabel, ini seperti apa Pak? Apakah memang seperti itu dana hibah dikeluarkan itu? Sangat transparan sekali, karena dana itu sebelum itu diturunkan, itu hanya harus ada proposal. Misalnya cabang-cabang olahraga atau KONI juga itu harus ada proposal. Nah, proposal itu kemudian harus diverifikasi oleh inspektorat di kami. Yang terjadi sejauh yang kami ketahui adalah sebetulnya arahan dari Pak Menteri itu clear. Ini harus juga ditelaah lebih lanjut oleh Deputi 4. Tapi ternyata Deputi 4 kalau bahasa sepak bola itu di injury time ya, tidak melakukan telaahan seperti itu. Jadi tidak ke sesmen atau tidak ke inspektorat sehingga kejadianlah itu apa yang terjadi di OTT tersebut. Gitu. Dana hibah itu sebetulnya bolehkah kemudian cair ataupun ditujukan kepada KONI atau justru pada cabang olahraga sebetulnya? Kalau yang terima kasih Pak Fitri. Kalau yang diatur di Perpres tadi yang ditandatangani oleh Pak Presiden tanggal 19 Oktober tahun 2017, itu yang boleh menerima itu diatur di pasal 21 itu hanya cabang olahraga dan NPC, National Paralympic Committee. KONI itu tidak boleh. KONI disebut di pasal 5, tapi tidak menyebut bahwa KONI itu boleh menerima anggaran dari Kemenpora. Jadi harus dipastikan bahwa dana hibah sebetulnya hanya untuk cabang olahraga. Iya, kalau sesuai dengan Perpres tadi ya. Kalau KONI ada bantuan lain, bantuan yang misalnya kayak kami fasilitasi kegiatan-kegiatan tertentu itu ada. Tetapi yang jadi masalah sekarang, kami tahun 2019 tidak bisa memberikan. Alasannya berdasarkan peraturan Menteri Keuangan itu syaratnya kami beri misalnya tahun ini, tapi LPJ, laporan bertanggung jawab tahun 2017 dan 2018 harus sudah diberikan. Yang jadi masalah KONI itu belum bisa memberikan penuh yang 2017 dan 2018. Itu bentuk transparansi yang ada. Oke, selain Menpora ataupun mantan Menpora Imam Nahrawi, ada asisten pribadinya juga yang kemarin dijadikan tersangka. Apakah Anda mengetahui sosok Miftahul Ulum ini? Ya, saya kenal ya karena rutinitas di kantor saja gitu. Oke, tapi untuk PLT Menpora yang akan menjabat dalam waktu yang sangat sempit ini, nanti kemudian komunikasi ataupun prioritasnya akan seperti apa, Pak Gatot? Apakah tadi 3 poin ini yang tadi dikatakan? Ya, di luar itu kan kami kan juga ngurusin kepemudaan. Kebetulan di bulan Oktober itu kan kalau teman-teman di Dikbud menyebutkan itu bulan bahasa. Kalau kami di Kemenpora menyebutkan bulan pemuda. Nanti di puncaknya tanggal 28 Oktober ada Sumpah Pemuda. Makanya harus ada balance juga. Pada beliau kita berikan informasi apa sih kegiatan kepemudaan yang harus dilakukan. Oke, gitu. Pak Gatot, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.